Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Liban rahimani wa rahimakumullah. Kembali di malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tempat-tempat yang tidak boleh kita sholat padanya. Di pembahasan kita terakhir kita membahas tempat yang pertama yang tidak boleh kita sholat, yaitu kuburan. Demikian pula kita sudah singgung hadisnya, tapi fikihnya belum. Tempat yang lain, yaitu belum sebutkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita sholat di 7 tempat. Mazbalah, tempat pembuangan sampah. Wa mazzarah, tempat penyembelihan. Wal maqbarah, itu sudah kita bahas, kuburan. Qari'atit thariq, di tengah jalan. Wal hammam, WC. Wa ma'atin al-ibil, kandang unta. Wa fawqa dhahri baitillah, di atas Ka'bah. Hadis ini hadis yang dhaif, tapi belum sebutkan untuk menjelaskan tempat-tempat terlarang. Kuburan sudah lewat di pertemuan yang lalu, bahwa haram kita sholat di kuburan atau di tempat yang ada kuburannya. Itu hukumnya. Kemudian apakah sholatnya sah atau tidak, bersamaan dengan haramnya, kita sudah sampaikan ada khilaf, ada silang pendapat. Tapi yang benarnya dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, salat di tempat yang seperti itu haram dan membatalkan salat. Kita lanjut pembahasan berikutnya, salat di hammam, di WC. Ada sedikit khilaf dalam pembahasan salat di WC. Ini tentunya jika WC-nya bersih. Kalau ada najisnya disepakati tidak boleh sholat di situ. Tapi kalau WC-nya bersih, apakah boleh sholat? Maka ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan makruh, tidak haram. Hukumnya makruh. Mereka berdalil dengan dalil umum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Masjid dijadikan untukku sebagai tempat sholat di mana saja. Dan sesuatu yang bumi, kata beliau, dijadikan bumi untukku, kata Nabi, sebagai masjid, tempat sholat dan tempat untuk bertoharoh.
Ini dalil yang mereka pakai. WC termasuk bumi. Itu sisi pendalilannya. Adapun ulama yang lain, mereka tegaskan haram sholat di WC. Dan batal hukumnya. Ini yang dipegang oleh Imam Ahmad, juga orang-orang Zahiriyah. Dalil mereka adalah hadis yang tadi kita baca. Dia dhaif secara sanad. Cuma ada yang lebih sahih dari itu. Ketika Nabi SAW bersabda, Al-ardu kulluha masjid. Bumi itu semuanya masjid, tempat sholat. Illal maqbar wal hammam, kecuali kuburan dan WC. Betul, Allah jadikan bumi ini sebagai tempat sholat. Tapi kan sudah ada pengecualiannya. Nabi kecualikan 2. Kuburan dan WC. Ini pendapat tentunya yang kuat, dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani, dipilih juga oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, bahwa tidak boleh haram sholat di WC dan hukumnya batal sholat. Ini di WC. Kemudian yang berikutnya al-mazbalah, tempat buang sampah. Demikian pula al-majzarah, tempat penyembelihan, dan qari'atut thariq, di jalanan. 3 tempat ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah termasuk tempat yang tidak boleh sholat padanya. Paling rendah hukumnya makruh. Tempat buang sampah, ditakutkan ada najis yang terbuang di situ. Tempat penyembelihan, kita maklumi bersama, ketika kita potong hewan, darah yang mengalir keluar itu najis. Darah yang mengalir ketika potong hewan itu najis darahnya, makanya dia haram dimakan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan hal-hal yang diharamkan, di antaranya adalah wadamun masbuh, darah yang mengalir keluar ketika kita menyembelih, itu darah najis. Maka dikhawatirkan tentunya walaupun sudah dibersihkan, ada najis yang tinggal dari darah itu. Makanya dia dilarang, tidak boleh sholat di situ. Adapun di tengah jalan, bukan karena najisnya, orang mau lewat, nanti malah kita sibuk untuk menghalangi orang. Iya, kita sholat, kan tidak boleh orang lewat di hadapan kita. Nanti kita akan sibuk menghalanginya. Nah itu kalau yang lewat orang. Kalau yang lewat kendaraannya, dia lewat dengan ontanya, dia lewat dengan himak keledainya, dia lewat dengan kudanya. Kalau sekarang dia lewat dengan motornya. Nah kita sholat di jalan. Ini tentunya bukan karena najisnya. Ini dilarang, pertama mengganggu orang lain, kedua membahayakan diri sendiri, membahayakan diri sendiri untuk sholat di jalanan. Kecuali ada izin dari pemerintah dan disepakati oleh masyarakat untuk menutup jalan, ini boleh. Ini boleh. Misal di sholat Id sudah ada izin dari pemerintah bahwa kita adakan sholat di jalan. Terus masyarakat juga sepakat untuk tutup jalannya waktu itu, boleh sholat di situ. Boleh sholat di situ. Ini wallahu a'lam. Kemudian berikutnya yang disebutkan dalam hadis ma'atin al-ibil, di kandang onta. Disebutkan oleh para ulama
Solat di kandang onta itu diharamkan dan batal, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, setelahnya disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, setelahnya lagi disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, setelahnya lagi disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Haram solat di kandang onta. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan selainnya, beliau berkata, la tusallu fi mabarikil ibil, jangan kalian solat di kandang onta. Larangan menunjukkan haramnya dan batal solat kalau dilakukan di situ. Demikian pula datang dari salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW melarang untuk solat di kandang onta. Nabi melarang untuk solat di kandang onta. Adapun yang disebutkan dalam hadis solat di loteng atau di atas Ka'bah, maka tentunya di situ dilarang karena kita tidak akan menghadap Ka'bah. Sudah lewat pembahasan kita, bagi orang yang melihat langsung Ka'bah wajib menghadap badan Ka'bah, kotaknya. Nah, ketika kita sholat di atas, kita tidak menghadap. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Iya, ke arah Ka'bah. Nah, kita di atas, berarti kita tidak mengarah ke situ. Kita tidak mengarah ke situ. Makanya tidak dibolehkan sholat di atas Ka'bah. Tidak dibolehkan sholat di atas Ka'bah. Ini 7 perkara yang disebutkan di dalam hadis. Adapun selain yang disebutkan tadi dari tempat misalnya kandang kambing, apa hukum sholat di dalamnya? Boleh. Nabi di awal hijrah dari Makkah ke Madinah, sebelum ada masjid, belum sholat di kandang kambing. Bahkan belum ditanya oleh salah seorang sahabat beliau dari Jabir ibn Samurah, riwayat Imam Muslim, usolli fi marabidil ghanam, apakah boleh saya sholat di kandang kambing? Kata Nabi, na'am, iya, boleh. Ini hadis pasangan tadi di kandang onta. Nabi ditanya juga pertanyaan yang sama, usolli fi marabid al-ibil, mabarik al-ibil, apakah boleh saya sholat di kandang onta? Lah, tidak. Berarti beda antara kandang kambing dan kandang onta. Iya, kandang kambing boleh. Kalau kandang sapi gimana? Kandang sapi juga boleh. Disebutkan dari mazhab Imam Malik. Ya. Demikian pula ini dinukil sebagai pendapat mayoritas ulama rahimahullah dari kalangan ulama terdahulu dan ulama belakangan. Mereka mengatakan boleh sholat di kandang sapi karena yang datang larangannya itu hanya di kandang onta. Kita berdalil dengan dalil umum. Nabi SAW bersabda, "Ainama adrakatka shalah fasolli fahuwa masjid." Dimanapun waktu sholat menjumpaimu, maka sholatlah. Itu adalah masjid. Dimanapun masuk waktunya. Ini umum, menunjukkan bolehnya sholat di mana saja, kecuali tempat-tempat yang dilarang. Kecuali tempat-tempat yang dilarang. Ini sebagai kelengkapan dari tempat yang dilarang. Demikian pula sebagai faedah, termasuk yang dibahas oleh ulama kita, sholat di tempat yang digosok, yang dirampok, diambil paksa. Misal ada sebuah rumah
bukan haknya. Tapi dia berperkara sehingga misalnya pengadilan menangkan dia, tapi bukan haknya. Dia cuma punya hujah mungkin lebih berat, lebih kuat, sehingga pengadilan tidak memenangkan yang punya. Ini berarti dia gosok, diambil paksa, bukan haknya. Apa hukum sholat di situ? Nah, dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Setelah mereka sepakat haram sholat di tempat yang kita ambil paksa, bukan hak kita. Kata Imam Nawawi rahimahullah, as-salatu fil ardil maksubah haram bil ittifaq. Sholat di atas tanah yang dirampok, yang bukan hak kita, haram berdasarkan kesepakatan. Dan mereka berselisih sah enggak atau tidak. Yang benarnya dari pendapat di sini, ini adalah pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullah, sah tapi berdosa. Sah tapi berdosa. Iya. Jadi sholatnya sah, berdosa atau tidak? Berdosa. Ini pendapat dari mayoritas, walaupun di sana ada pendapat, salah satu pendapat dari Imam Syafi'i belum katakan tidak sah. Berdosa karena merampok, sholatnya tidak sah. Ini salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan disebutkan itu merupakan madhab Imam Ahmad. Berdosa tidak sah. Berdosa tidak sah, walaupun yang kuat pendapat mayoritas sah tapi berdosa. Karena yang dilarang bukan sholatnya, yang dilarang merampok, mengambil hak orang lain. Itu yang dilarang. Berarti dia berdosa karena mengambil hak orang lain. Sholatnya sah karena dia melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga mumpung lewat, juga sebagai faedah tambahan. Setelah itu kita akan keluar dari hadis ini. Sholat dengan memakai pakaian yang dicuri sama juga hukumnya. Iya, dia sholat pakai pakaian yang dia curi dari orang. Apa hukumnya? Sholatnya haram. Tidak ada silang pendapat. Sah atau tidak diperselisihkan. Pendapat mayoritas sah tapi berdosa. Pendapat mayoritas ulama sah tapi berdosa. Itu hukumnya, Ini sudah selesai pembahasan kita terkait dengan hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Berikutnya kita masuk di hadis berikutnya yang menjelaskan syarat sahnya sholat. Hadis nomor 210, dan kita baca juga 211 karena satu pembahasan. Masih dalam syarat sahnya sholat. Kata beliau, an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul masjida falyanzur fa in ra'a fina alaihi adan aw qadaron falyamsahhu wal yusalli fihi ma. Akhrajahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, falyandur, hendaklah dia periksa sandalnya, lihat pakaiannya. Fa in ra'a fina alaihi ada, kalau dia melihat di kedua sandalnya ada kotoran atau kodaron, kotoran yang menempel, karena kita berjalan dari masjid bisa saja ada kotoran yang kita injak. Iya, kotoran yang kita injak. Hendaklah dia melihat dulu. Setelah itu fal yamsahhu, hendaklah dia lapkan.
dia gesekkan ke tanah. Iya, wal yusalli fihima, dan dia sholat menggunakannya. Ini hadis kalau riwayat Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan betul hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqi'a ahadukumul adha bi khuffaihi fatuhuruhuma turab. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Hibban. Kata beliau rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan sepatunya, maka cara mensucikannya dengan tanah. Cukup digosokkan di tanah, maka itu sudah suci. Dua hadis ini kita hendak membahas hukum sholat menggunakan sepatu atau sandal. Itu disepakati boleh. Hukum boleh sholat dalam keadaan kita pakai sandal, boleh kita sholat dalam keadaan bahkan kita pakai sepatu. Itu tidak ada diperselisihkan. Tidak ada diperselisihkan. Kalau memang tempat itu boleh kita pakai sepatu di dalamnya, seperti Masjid Nabi, belum tidak keramik, tanah, belum sholat pakai sandal, belum sholat pakai sepatu. Iya, jadi kalau tempat itu diizinkan boleh, tapi pembahasan kita bukan itu. Di sini hadis ini belum sebutkan untuk memberikan kita sebuah faedah bahwa ketika kita sholat, pakaian kita yang kita pakai dalam sholat itu harus bersih dari najis. Ini syarat yang ke-8 dari syarat diterimanya sholat. Ini sangat jelas dari hadis tadi. Kita harus melihat dulu pakaian kita. Kalau ada najis, bersihkan. Bahkan sandal kita, kalau kita mau pakai sholat, perhatikan sandalnya. Kalau ada najis, gosokkan dulu ke tanah, cuci dulu. Ini tentunya sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir." Pakaianmu sucikanlah. Pakaianmu sucikanlah. Sucikanlah pakaian. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam hadis Asma binti Abi Bakar terkait dengan darah haid yang menimpa pakaian. Ketika seorang haid darahnya kena pakaian, belum ditanya apakah yang harus dia lakukan, boleh nggak dia pakai sholat? Kata Nabi, tahuttuhu thumma taqrusuhu wa tandahuhu. Dia gosok, dia siram pakai air, kemudian dia peras, dia keringkan, thumma tusalli, baru dia sholat menggunakannya. Bagaimana kalau darahnya masih ada bekasnya, sudah dia cuci, dia gosok, tapi masih ada warna darahnya? Kata Nabi, wala tadurru ki athara, tidak berbahaya bekasnya. Kalau sudah digosok, dicuci, tidak berbahaya bekas nodanya. Ini yang disebutkan, ini menunjukkan bahwa harus suci dari najis. Harus suci dari najis pakaian yang kita pakai, apalagi ya itu adalah kencing, dan kita mau masuk masjid tidak boleh kita pakai pakaian yang kena najis, kena kencing. Nabi SAW bersabda, inna hadhil masajid
la tasluhu li syai'in minal baul wala lil qadar. Sungguhnya masjid tidak cocok untuk sesuatu sedikit pun dari kencing, tidak pula sedikit pun dari air besar. Itu kata Nabi SAW. Harus bagi orang yang mau datang sholat ke masjid, harus bersih dari kencing, harus bersih dari air besar. Ini syarat ya yang disebutkan ketika kita masuk sholat, ketika kita masuk dalam ibadah besar rukun Islam yang kedua. Pakaian kita harus bersih dari najis. Pakaian kita harus bersih dari najis. Ini yang ingin beliau jelaskan pada hadis yang disampaikan. Kemudian berikutnya lagi kata beliau rahimahullah di hadis nomor 212, an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran, rawahu Muslim. Kata beliau dari Muawiyah Ibn al-Hakam radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat tidak cocok untuk sedikit pun dari ucapan manusia. Salat itu adalah untuk bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Qur'an. Riwayat Imam Muslim. Hadis ini belum sampaikan terkait dengan satu masalah di dalam sholat, yaitu berbicara di dalam sholat. Apa hukumnya kita berbicara selain bacaan sholat? Pertama, kita bagi dua. Berbicara dalam sholat itu ada bicara sengaja, ada bicara tidak sengaja. Kalau dia sengaja, maka hukum sholatnya rusak, batal. Dinukil kesepakatan oleh Al-Imam Ibnu Mundir dalam hal tersebut. Kata beliau, ajma'a ahlul ilm, sepakat para ulama ala anna man takallama fi sholatihi amidan li kalami, bahwasannya siapa yang berbicara dalam sholatnya sengaja dalam berbicara, wa huwa la yuridu islahu syai'in min amriha, dia tidak menginginkan dari berbicaranya itu untuk memperbaiki sholat. Karena kalau dia berbicara karena mau memperbaiki sholat, boleh. Misal contoh ya, ada imam lagi baca, kita perbaiki bacaannya, kita benarkan. Atau ada imam seharusnya dia ruku, kemudian dia sujud, atau seharusnya dia masih sujud tapi dia langsung berdiri, atau dia tasyahud, dia berdiri, kita bilang subhanallah. Boleh kita berbicara kalau untuk maslahat sholat. Ini yang belum katakan, ada orang berbicara sengaja bukan untuk maslahat sholat. Maka apa hukum berbicara? Kata belum disepakati anna sholatahu fasidah, sholatnya rusak. Sholatnya rusak. Bagaimana kalau lupa? Itu masalah yang kedua. Dia tidak sadar kalau dia lagi dalam sholat, dia berbicara tidak sengaja. Ini para ulama kita seperti Imam Malik
Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka katakan tidak batal. Tidak batal solatnya. Iya, tidak batal solatnya. Kenapa? Karena bukan kuasanya. Dia lupa. Sebagaimana kalau orang yang sedang berpuasa makan tidak sengaja, sah puasanya. Maka demikian pula juga dalam solat. Demikian pula dalam solat. Ini walaupun ada sebagian ulama seperti dinukil ya dari pendapat orang-orang Hanafiyah pengikut Abu Hanifah, mereka katakan batal walaupun tidak sengaja. Tapi yang benarnya tentunya adalah pendapat mayoritas ulama madhab, solatnya tidak batal kalau tidak sengaja berbicara. Kalau tidak sengaja berbicara. Iya. Kemudian beliau katakan, kita baca lagi satu hadis karena ini masih terkait dengan berbicara dalam solat, menukil awal pensyariatan untuk tidak berbicara dalam solat. Kata beliau, wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu qala in kunna la natakallamu fi shalah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibah bihajatihi hatta nazalat hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut wa hunu wa nuhina anil kalam muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Kata beliau dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, beliau bercerita, dulu kami berbicara dalam solat di masa Rasulullah SAW. Salah seorang dari kami berbicara dengan temannya terkait dengan kebutuhannya di dalam solat, sampai turun firman Allah, turun ayat hafidhu ala sholawat, jaga solat kalian, wassolatil wusta, dan solat pertengahan yaitu solat asar, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diam, tidak berbicara kecuali yang boleh dibaca dalam solat. Maka kata beliau, maka pun kami pun diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Disinilah awalnya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz ini yang panjang seperti ini lafaz Imam Muslim. Inilah sejarah awal dari dilarangnya berbicara dalam solat. Awalnya para sahabat walaupun solat berbicara. Kemudian turun Al-Quran, maka Nabi SAW melarang mereka untuk berbicara dan memerintahkan mereka untuk diam. Setelah itu Nabi hanya suruh solat hanya bisa untuk bertakbir, bertasbih, dan membaca Al-Quran. Artinya boleh berbicara, tapi pembicaraan yang diizinkan. Boleh berbicara, tapi pembicaraan yang kita bicarakan, yang keluar dari mulut kita adalah yang dibolehkan, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hadis yang beliau sampaikan. Anak kira hadis ini adalah hadis yang sangat jelas. Kemudian nanti beliau akan sampaikan hadis berikutnya lagi, cara mengingatkan imam kalau lupa. Kan kita tidak boleh berbicara. Apa yang harus kita lakukan? Nanti kita baca hadis berikutnya. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tersebut. Insya Allah kita baca di pertemuan akan datang. Sekarang kita masuk di tanya jawab. Silakan bagi ada yang bertanya langsung, boleh.
Apakah terkait dengan masalah tadi? Sebetulnya ada yang belum jelas, silakan. Cara khusus apa Pak? Baik, cara khusus merayakan satu Muharram. Kenapa kita rayakan satu Muharram? Satu Muharram maksudnya tahun baru. Iya. Yang menetapkan tahun baru itu Pak adalah Umar bin Khattab, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menetapkan tahun Hijriah itu adalah Umar bin Khattab. Beliau hitung mulai hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ. Artinya bukan Nabi. Nabi tidak merayakan tahun baru Islam. Umar yang menetapkannya, tidak merayakannya. Tidak sebelumnya Abu Bakar, tidak Umar yang menetapkannya, tidak Utsman, tidak Ali. Tidak pula para sahabat. Ia merayakannya. Bahkan ia merayakan tahun baru Islam itu adalah tasabbuh dengan orang yang merayakan tahun baru selain Islam. Tidak ada syariat dari Nabi SAW terkait dengan Muharram kecuali puasa Asyura. Kecuali puasa di tanggal 10 dan boleh dipuasa di tanggal berapa? Tanggal 9. Iya, di tanggal 9. Karena Nabi SAW katakan kalau saya hidup di tahun depan saya akan puasa 9. Saya akan puasa 9. Adapun acara-acara tidak ada. Tidak ada zikir bersama. Tidak ada. Tidak ada syariat. Betul. Belum bertanya apakah setelah pulang dari safar kita sunnah sholat 2 rakaat. Nabi biasa belum kalau pulang dari safar belum ke masjid dulu, belum sholat sunnah, baru ke rumah. Silakan. Baik, kalau kita sholat, kita bersih, boleh nggak kita mengucapkan Alhamdulillah? Apakah ada Pak perintah Nabi? Contoh, dibolehkan hal tersebut? Pernah dengar? Yang kita dengar, Nabi benarkan atau Nabi salahkan? Yang pernah kita dengar? Ada yang Alhamdulillah ya, baru Nabi benarkan atau salahkan? Yang pernah kita dengar? Oh, modal, berarti kita dengar setengah. Iya. Jadi ada di masa Nabi, sahabat bersin. Dia bilang Alhamdulillah. Banyak akhwat ini. Iya. Dia bilang Alhamdulillah. Dia isyaratkan kepada temannya sebelah untuk bilang Yarhamukallah. Iya. Setelah itu Nabi SAW mengingatkan solat nggak cocok untuk ucapan manusia. Jadi walaupun Alhamdulillah, karena itu bukan dalam perkara solat, dianggap ucapan manusia. Nabi menegurnya, nggak boleh. Kita bersin dalam solat kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Tapi kalau refleks misalnya, dia biasa kalau bersin Alhamdulillah, maka dalam solat dia bersin Alhamdulillah.
Dia langsung begitu, tidak sengaja. Hukumnya seperti tadi. Hukumnya seperti tadi. Tidak boleh kan Nabi larang hal tersebut. Wallahu a'lam. Ada kemungkaran? Maksudnya ada campur baur, khalwat, atau minum khamar. Kalau ada kemungkaran, tidak boleh kita hadir. Tidak boleh kita menghadiri undangan yang ada kemungkarannya. Asalnya menjawab undangan itu hak Muslim. Iya, yang non Muslim itu makanya saya tanya. Siapa tahu itu tetangga tak? Kan begitu, maka saya tanya dulu, ada kemungkaran? Kalau ada kemungkaran, Muslim saja Pak. Ini yang saya mau bilang, tapi kita terlalu tergesa-gesa. Ini yang saya mau tegaskan. Muslim saja Pak, haknya kita hadir undangannya. Tapi kalau ada kemungkaran, tidak boleh kita hadir. Kan orang beriman itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan perkara yang dusta. Kalau mereka melewati perkara yang sia-sia, mereka lewati. Tidak singgah. Tidak singgah, tidak tinggal. Kita paham Pak? Ini Muslim Pak. Nah apalagi yang punya hak saja tidak boleh kita hadir. Apalagi yang bukan yang tidak punya hak. Kita paham? Sini ada pertanyaan. Ikhlaskah sholat yang kita lakukan ketika kita sholat berharap surga dan takut neraka? Ya ikhlas. Itu kan karena Allah. Iya. Kita sholat karena ingin masuk dalam surga Allah, pahala Allah. Karena sholat Allah janjikan surga, dan Allah hindarkan kita dari neraka. Ya, kita sholat untuk itu, ikhlas. Karena ingin pahala akhirat. Tidak ikhlas itu kalau kita sholat ingin dunia. Ini kan ingin akhirat. Ingin akhirat. Kita ikhlas, wallahu a'lam. Apa hukum bersumpah atas nama Allah lalu diingkari oleh orang tersebut? Berdosa. Tidak boleh dia bersumpah kemudian dia ingkari. Itu menunjukkan kurangnya ta'zimnya, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertauhid itu kalau bersumpah atas nama Allah, maka dia jaga sumpahnya. Allah perintahkan hal tersebut untuk dijaga. Allah perintahkan untuk dijaga. Dan itu adalah ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman. Ketika Allah sebutkan di awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang yang beriman itu beruntung. Di antara yang disebutkan adalah orang-orang yang menjaga sumpahnya. Adalah mereka orang-orang yang menjaga sumpahnya. Apa hukumnya apabila sholat berjamaah kemudian menjadi makmum? Ketika imam membaca surah pendek setelah Al-Fatihah, secara spontan di dalam hati berzikir, membaca Allah Allah. Iya, salah. Karena kalau dibacakan Al-Quran kita diam, kecuali Al-Fatihah. Kalau Al-Quran dibacakan itu kita diam. Pernah para sahabat sholat di belakang Nabi SAW, mereka mengikuti bacaan Nabi SAW, Al-Fatihah dan selain Al-Fatihah. Maka Nabi bertanya kepada mereka, kalian sepertinya baca di belakang? Kata para sahabat, iya. Kata Nabi, la taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan lakukan kecuali dengan Al-Fatihah saja. Jadi makmum itu hanya baca Al-Fatihah, sisanya diam, mendengarkan bacaan imam, mendengarkan bacaan imam. Dan masuk di ayat yang umum, perintah untuk diam dan mendengarkan Al-Quran.
Tidak boleh kita bilang Allah, Allah, Allah. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita sholat dengan menggendong balita dalam sholat, sedangkan anak bayi itu memakai popok yang dia sudah kencingi? Apakah ini boleh? Pertama, kita bersihkan dulu semampunya, sebisanya. Iya. Terus kalau memang kita sudah bersihkan, ternyata dalam sholat dia kencing, tidak ada masalah. Kan bukan pakaian kita, itu adalah pakaian orang yang terpisah dengan kita. Tadi itu yang kita pakai. Adapun orang yang terpisah dengan kita tidak masuk dalam hukum kita, tidak masuk dalam hukum kita. Wallahu a'lam. Dari pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Kemudian sini, apa hukum mendoakan keburukan kepada pemerintah? Dan apakah yang mendoakan keluar dari prinsip Ahlus Sunnah? Masya Allah. Iya. Seorang itu jangankan pemerintah, sesama teman saja kita tidak boleh doakan keburukan. Kita doakan kebaikan untuknya, karena kita sendiri cinta kebaikan. Maka Nabi SAW katakan, la yu'minu ahlukum, dalam hadits Anas, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyenangi untuk saudaranya apa yang disenangi untuk dirinya. Artinya kalau dia suka dapat kebaikan, dia harus suka juga kebaikan itu temannya dapat. Dia mintakan untuknya kebaikan. Kalau dia tidak suka didoakan keburukan, maka dia sama temannya juga tidak suka didoakan keburukan. Maka Nabi bilang tidaklah beriman orang yang seperti itu. Iya. Ciri yang baik itu kita doakan saudara kita dengan doa yang baik, apalagi pemerintah. Pemerintah kita tentunya ada hak dan prinsip yang harus dijaga. Iya. Kita tidak boleh mendoakan mereka kecuali dengan kebaikan. Walaupun dia memukul kita, mengambil harta kita, kita disuruh dengar dan taat. Kata Nabi SAW dalam hadits Al-Irbad Ibn Sariyah, ketika Nabi berwasiat kepada para sahabat, ya, ketika beliau berwasiat kepada para sahabat, di antara beliau berwasiatkan kepadanya, isma' wa ati' wa in abdul habasyi, dengar dan taat walaupun pemimpinmu itu budak Habasyi. Walaupun kata Nabi, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, walaupun dia memukul punggungmu, dia mengambil hartamu, dengar dan taat. Dengar dan taat. Karena wa in aqta'u falakum ba'alaihim, kalau mereka salah maka pahalanya untuk kalian, dosanya atas mereka. Wa in asabu falakum ba'alaihim, kalau mereka benar pahalanya untuk mereka, pahalanya juga untuk kalian. Jadi kita tidak rugi. Kita tidak rugi. Makanya kalau dapat seperti itu, kita doakan kebaikan. Kita doakan kebaikan. Iya, jangan sampai karena kebencian terhadap sebagian orang kita tidak berlaku adil, kita malah dolim. Kita malah dolim. Dakwah, ya, ahli sunnah itu mengajak orang kepada kebaikan dan mendoakan orang kebaikan. Bukan dari cirinya mengajak orang dalam keburukan dan mendoakan keburukan pada orang. Bahkan sebagian ulama memasukkan itu adalah prinsip dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Mereka dengar dan taat terhadap pemerintah, tidak, ya, memberontak,
Apakah dalam bentuk qaul ucapan atau dalam bentuk fi'il perbuatan kepada pemerintah yang sah, yang dianggap oleh semua orang sebagai pemerintah. Wallahu a'lam. Kita cukupkan? Belum bunyi atau sudah lewat banyak? Baik, karena sudah tidak ada, kita cukupkan. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.